Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari tugas mata kuliah Perencanaan Agribisnis Pertanian. Perkenalkan diri, nama saya Fauzia Nur Halimah, NIRM 04.1.17.0912, asal dari tingkat 4A. Bisnis plan yang saya ambil yaitu bisnis plan tentang budidaya jamur tiram di 61 Farm yang beralamat di Jalan Raya Bayongbong kilometer 5, Kampung Munjul Kulon, RT 1 RW 12, Desa Mangkurayat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Identitas usaha, nama perusahaan 61 Farm, nama brand Supaku, lokasi perusahaan di Jalan Raya Bayongbong kilometer 5 Garut. Pemilik perusahaan Fauzia Nur Halimah, telepon perusahaan 085 315 458 170. Visi dan misi perusahaan. Misi perusahaan yaitu menjadi perusahaan agribisnis yang memproduksi hasil panen yang segar dan berkualitas. Misi perusahaan ada 5. Yang pertama, melaksanakan etos kerja 3K, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dalam proses berwirausaha. Yang kedua, melakukan perawatan secara teratur agar kualitas tetap terjaga. Yang ketiga, meningkatkan tali silaturahmi antar sesama anggota dan konsumen. Yang keempat, memberikan pelayanan prima terhadap konsumen. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan pedagang sekitar. Sejarah perusahaan. 61 Farm merupakan sebuah perusahaan di bidang agribisnis yang terbentuk pada tahun 2002. Berdirinya perusahaan 61 Farm ini atas dasar adanya minat dan keinginan untuk memanfaatkan lahan di sekitar rumah. Berbagai tanaman dibudidayakan seperti stroberi, kangkung, selada, bayam, cabai, saisim, dan jamur. Yang melatar belakangi berdirinya usaha jamur yaitu karena tanaman jamur di Indonesia memiliki peluang untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik. Aspek pasar. Yang pertama terdiri dari perkembangan pasar. Budidaya jamur tiram memiliki perkembangan yang baik di wilayah saya, di mana untuk di daerah Munjul ada pedagang yang siap menampung segar setiap harinya. Pemasaran jamur mulai dari produsen ke pedagang dan langsung ke konsumen. Semakin pendek saluran pemasaran, maka biaya distribusi semakin kecil, begitupun sebaliknya. Untuk analisis SWOT-nya, yaitu faktor internal, ada kekuatan dan kelemahan. Di kekuatan ada 5 faktor. Mudah dibudidayakan, memanfaatkan internet sebagai media promosi, budidaya jamur tiram menawarkan penghasilan yang sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari, harga jual jamur tiram yang stabil, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Di kelemahannya ada 2. Yang pertama, kualitas produk jamur tiram yang dihasilkan tidak tahan lama. Yang kedua, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat dan hasil jamur tiram. Sementara untuk faktor eksternal di peluang ada banyak permintaan rumah makan yang membutuhkan bahan jamur tiram, peluang pasar yang dimungkinkan meningkat, keterbukaan untuk menggunakan teknologi baru ke depannya untuk melakukan produksi hasil panen. Untuk ancamannya, bila terjadi perubahan suhu yang tinggi dapat mengancam kualitas jamur dan munculnya pesaing baru. Kedua, pangsa pasar. Pangsa pasar yang dituju adalah seluruh masyarakat. Untuk itu, mulai promosi dari daerah sekitar tempat tinggal serta melakukan promosi ke sekolah-sekolah. Karena di sana ada ibu-ibu yang sedang menunggu anaknya. Rencana penjualan jamur adalah dengan melakukan penjualan di media sosial untuk memudahkan dalam pemesanan dan pembelian produk, tetapi hanya untuk masyarakat sekitar atau langsung datang ke tempat budidaya. Strategi pemasaran dan taktik pemasaran ada dua. Yang pertama, segmentasi pasar. Pemasaran yang akan dicapai dalam usaha ini meliputi beberapa segmentasi pasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada segmentasi berdasarkan geografi, dan yang kedua, segmentasi berdasarkan demografi. Yang kedua, target pemasaran. Berdasarkan segmentasi pasar yang telah diterapkan, target pasar utama yang lebih ditujukan adalah masyarakat yang memiliki karakteristik tingkat ekonomi menengah ke bawah atau ke warung-warung sekitar. Untuk teknik pemasaran ada 4P. Yang pertama, produk. Jamur yang dijual adalah jamur dengan kemasan 250 gram dan kiloan. Kedua, ada price atau harga. Harga yang ditawarkan adalah harga yang tidak terlalu mahal, alias terjangkau oleh semua kalangan. Kisaran harga antara Rp8.000 sampai dengan Rp15.000. Place atau tempat.
Tempat tersebut terletak di pinggir jalan raya dan berdekatan dengan pemukiman warga yang berlokasi di Jalan Raya Bayongbong kilometer 5 Garut, di Desa Mangkurayat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Lokasi tersebut strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Saluran distribusi dilakukan dua cara, ada yang dijual langsung ke konsumen dan ada yang dititipkan ke warung-warung pengecer. Yang terakhir ada promotion. Promosi yang akan dilakukan untuk pengenalan produk maupun perusahaan yaitu dengan melakukan promosi pada saat pembukaan perusahaan dengan menjual jamur dengan harga diskon pada masyarakat sekitar. Selain itu juga promosi dilakukan melalui media sosial. Aspek yuridis terdiri dari 3. Yang pertama ada produk. Produk yang kami tawarkan yaitu berupa jamur yang memiliki kualitas baik dengan kadar gizi yang tinggi. Sesekali kami juga akan menawarkan produk olahan berupa jamur crispy. Yang kedua, legalitas usaha. 61 Farm merupakan perusahaan perseorangan. Karena usaha ini merupakan usaha yang tidak menggunakan modal terlalu besar dan pendapatan yang dihasilkan juga tidak terlalu banyak. Bentuk perusahaan perseorangan ini dipimpin oleh pemilik perusahaan yang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas hutang-hutang perusahaan dan berkuasa penuh atas pengelolaan dan pengendalian perusahaan. Yang ketiga, ada kegiatan usaha. Usaha ini berjalan pada subsistem budidaya dan pemasaran. Toko ini akan membuat surat-surat izin berupa surat izin usaha perdagangan atau SIUP dan surat izin tempat usaha atau SITU. Untuk aspek teknisnya terdiri dari 2. Yang pertama, keadaan lokasi. Lokasi usaha berada di Desa Mangkurayat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Bangunan toko akan didirikan di pinggir jalan dekat perkampungan warga. Alasannya yaitu agar dapat dijangkau oleh masyarakat dan mempermudah akses transportasi konsumen untuk membeli produk. Yang kedua, proses produksi. Dalam menjalankan usaha, menjual jamur tiram hasil budidaya sendiri, proses yang dijalani sebagai berikut. Pertama, persiapan kumbung. Yang kedua, sterilisasi kumbung. Yang ketiga, pengisian kumbung dengan backlog. Yang keempat, penyiraman dilakukan tiap pagi dan sore. Yang terakhir, panen dan pasca panen dilakukan jika keadaan jamur sudah cukup untuk dipanen. Pengelolaan. Yang pertama, ada pola pengelolaan usaha. Usaha ini akan dipimpin oleh 1 orang sebagai pemilik usaha dan dibantu oleh bagian-bagian lainnya. Selain itu, produk dari perusahaan ini juga akan bermitra dengan masyarakat sekitar dan pedagang di pasar untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, struktur organisasi. Usaha perusahaan ini mempunyai struktur organisasi dan pembagian kerja yang jelas seperti wewenang dan tanggung jawab serta fungsi-fungsi dari tiap bagian yang ada dalam perusahaan. Struktur usahanya yaitu pemilik perusahaan, saya sendiri. Untuk bagian pengelolaan ada Lutfi Zakiyah, dan untuk bagian pemasaran dan keuangan ada Saja Siti Rafiah. Pemilik perusahaan tugasnya itu menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi, memimpin rapat umum, mengambil keputusan, menjalankan tanggung jawab, mengkoordinasikan peningkatan mutu pelayanan, penelitian, pengabdian, dan kerjasama, bertanggung jawab atas semua proses bisnis perusahaan. Untuk bagian pengelolaan, mengelola kegiatan mulai dari awal sampai kegiatan akhir. Untuk bagian pemasaran dan keuangan, bagian ini melakukan pemasaran hasil produksi dengan cara promosi pada masyarakat, merumuskan strategi pemasaran, mengelola transaksi, penjualan dan pembelian, melakukan pencatatan transaksi. Kebutuhan tenaga kerja dalam menjalankan usaha ini, tenaga kerja yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Budidaya jamur cukup membutuhkan 3-5 orang untuk mengelola kumbung dengan jumlah backlog sebanyak 200. Untuk fasilitas yang kami sediakan untuk pegawai yaitu seperti makan siang, motor untuk jasa antar barang, ruangan untuk istirahat, dan kamar untuk pegawai yang mau menginap. Aspek sosial dan lingkungan. Dampak terhadap masyarakat dari adanya perusahaan ini. Dengan adanya bisnis jamur tersebut dapat membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. Komoditas jamur tiram yang memiliki peluang pasar yang tinggi masih sedikit masyarakat yang mengusahakannya sehingga pesaing dalam usaha masih sedikit. Kemudian, tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa jamur memiliki kandungan protein yang tinggi yang baik dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga masyarakat sekitar usaha akan memperoleh kecukupan gizi dan diversifikasi pangan. Sementara untuk
dampaknya terhadap lingkungan, tidak ada dampak yang begitu merugikan masyarakat dalam hal budidaya jamur tiram ini. Karena bekas dari backlog jamur bisa digunakan menjadi pupuk organik. Hal ini membuka peluang usaha tambahan dalam budidaya jamur, yaitu pupuk organik dari backlog jamur. Untuk analisis finansial, yang pertama biaya investasi sebesar 12 juta, biaya tetap sebesar Rp61.750. Biaya amortisasi sebanyak 800.000 per tahun, yang terdiri dari pendaftaran nomor pokok wajib pajak, surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha. Kemudian jumlah modal tetap sebesar Rp861.750. Modal variabel selama satu musim ada Rp1.234.000, selama 1 tahun sebesar Rp3.702.000. Total biaya kebutuhan yaitu Rp4.563.750. Sumber pendanaan semuanya berasal dari modal sendiri dengan total Rp5.763.750. Untuk biaya keseluruhan totalnya Rp4.563.750. Untuk penerimaan dari hasil penjualan, penerimaan per musim sebesar 10 juta, dan untuk penerimaan per tahun selama 30 juta. Proyeksi laba rugi per tahun, penerimaan sebesar 10 juta, jumlah biaya Rp4.563.750, laba sebelum pajak sebesar Rp5.436.250, dan RC rasionya 2,19. Untuk break even point harganya yaitu sebesar Rp1.368.291. Untuk BEP produksi yaitu sebanyak 136,82 kg. Untuk hasil dari analisis NPV, BC, dan IRR usaha pengembangan jamur dikategorikan layak. Jadi kesimpulannya usaha tersebut layak dijalankan karena nilai manfaat lebih besar dari biaya dan tingkat pengembalian internal atau IRR lebih besar dari suku bunga bank. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.